Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pertemuan kali ini kita akan melanjutkan tentang teori transplantasi hukum atau legal transplant yang pernah saya tulis dalam buku saya, yaitu terkait dengan peta hukum di dunia. Transplantasi hukum atau legal transplant berasal dari transplantasi dan hukum. Transplantasi, kata transplantasi ini dulu digunakan oleh para ahli biologi atau dalam keilmuan biologi dengan kata lain mencangkok. Tapi kemudian sekarang banyak digunakan dalam istilah medis seperti transplantasi jantung, transplantasi ginjal, dan organ-organ tubuh lainnya. Nah, bagaimana ketika dikaitkan dengan hukum, transplantasi hukum? Apakah hukum dicangkok? Nah, ini kemudian yang akan saya bahas dalam pertemuan kali ini. Ada rantai keterpengaruhan hukum dalam peta hukum di dunia. Nah, inilah yang kemudian saya bahas menjadi legal transplant atau transplantasi hukum. Hukum dibawa dari satu tempat ke tempat lain, hukum diambil dari satu tempat ke tempat lain. Nah, bagaimana hukum ini tertransplantasi atau ditransplantasikan? Yaitu pertama melalui kolonialisme, dan ini pengaruhnya sangat kuat. Ketika misalnya Indonesia dijajah oleh Belanda, maka yang diterapkan di Indonesia adalah hukum Belanda. Dan pada masa Perang Dunia, inilah terjadi persentuhan antara negara-negara barat dengan negara-negara yang saat itu menjadi koloni di berbagai belahan dunia, yang kemudian tatanan hukum berubah menjadi keterpengaruhan terhadap hukum barat. Sehingga sekarang ada dua sistem hukum yang sangat berpengaruh di dunia ini, yaitu common law system dan civil law system. Common law system ini berasal dari hukum Inggris yang juga disebarkan melalui kolonialisme. Nah, kemudian civil law system ini yang berkembang di negara-negara Eropa kontinental atau Eropa daratan, yang juga disebarkan melalui kolonialisme. Hukum Eropa kontinental yang dulu merupakan pengaruh dari hukum Romawi saat itu, di mana Romawi menguasai seluruh daratan Eropa. Nah, kemudian dalam awal abad ke-19, negara-negara di Eropa, pertama di Perancis membuat yang disebut kemudian Kode Sivil de France yang menjadi Kode Napoleon. Yang ini merupakan model hukum yang dipengaruhi oleh model hukum Romawi, yaitu apa? Ada kodifikasi, ada pembukaan hukum. Nah, mereka pertama Perancis membuat namanya Kode Sivil de France, yang ini kemudian juga menggerakkan negara-negara lain untuk membuat suatu hukum yang kodifikatif yang sama. Di Belanda tahun 1837. Nah, kemudian juga ini menginspirasi seluruh dunia. Turki pada tahun 1838 pernah membuat Majalatul Ahkam yang kemudian pada perkembangannya belum jadi diterapkan, tapi ini juga inspirasi dari Napoleon, model Perancis yang model kodifikasi hukum sivil atau hukum perdata ini. Di sisi lain, ada model hukum yang berbeda, yaitu common law system yang dikembangkan oleh Inggris. Common law yaitu merupakan hukum kebiasaan di Inggris masa itu. Inggris ini terpisah dari Eropa daratan. Kalau Eropa daratan, mereka tidak terpisah dengan laut. Misalnya dari Belanda ke Jerman naik kereta cuma 4 jam, kemudian ke Perancis, ke Belgium, itu dekat-dekat dan semua ada dalam daratan yang sama, yang sekarang tergabung dalam Uni Eropa. Euro sama, model transportasi juga sama. Nah, tapi Inggris, Eropa, tapi mereka negara kepulauan tersendiri, sehingga mereka tidak terpengaruh oleh model hukum Romawi. Sebagai model hukum Inggris ini kemudian juga berkembang melalui kolonialisme. Inggris yang kemudian ke Amerika, kemudian muncul Anglo-American atau common law di Amerika. Nah, kemudian Inggris ke Australia, sehingga Australia juga menerapkan common law, Kanada menerapkan common law, kemudian juga negara-negara bekas koloni Inggris menerapkan model hukum common law, seperti misalnya di Asia Tenggara, di Singapura, di Malaysia, kemudian
kemudian dulu koloninya juga India yang kemudian sekarang pecah menjadi India, Pakistan, Bangladesh. Nah kemudian juga di daerah-daerah Muslim, negara Muslim dulu bekas koloni Inggris seperti Mesir, mereka cenderung menggunakan model common law system ini. Kemudian perkembangan di negara-negara Muslim ini hukum menjadi unik. Ada seperti campur atau keterpengaruhan antar berbagai sistem hukum. Misalnya di Mesir yang tadi saya sebutkan, mereka bekas koloni Inggris yang kemudian menerapkan common law, tapi dalam materi hukum mereka menggunakan hukum Islam. Kemudian mereka punya undang-undang, karena sebelum di koloni Inggris juga pernah sebentar di koloni Prancis, dan hukum Prancis yang tadi saya katakan pengaruh Eropa kontinental ini sangat besar juga, sehingga mereka punya undang-undang, tapi model judicial sistemnya, model hukum acara dan pengadilannya itu common law. Jadi mereka pakai jurisprudensi misalnya, atau case law kalau bahasa kita, case law. Jadi ketika orang belajar hukum atau merujuk hukum itu case apa, case siapa, VS siapa. Nah ini, nah begitu juga misalnya Malaysia juga yang bekas koloni Inggris, mereka beberapa materi misalnya hukum Islam atau hukum dari adat-adat lokal di negeri-negeri Malaysia, tapi model judicial sistemnya mereka common law, tapi mereka punya undang-undang. Indonesia misalnya beberapa hukum Islam juga menjadi secara materi menjadi materi hukum atau materi hukum nasional atau undang-undang. Tapi kemudian sistemnya apa? Civil system yang diwariskan dari Belanda, Eropa kontinental ini, yang dari model Romawi itu ada undang-undang gitu. Kemudian ada kodifikasi yang kita sampai sekarang itu masih punya KUHP. Nah, kemudian juga misalnya di Indonesia punya KHI, KHIS. Nah, ini yang saya katakan sebagai model kodifikasi produk pertama di Indonesia, KHI. Nah, walaupun dia bukan undang-undang gitu ya. Nah, ini transplantasi hukum tadi pertama saya katakan melalui kolonialisme, tapi ada negara-negara yang tidak pernah menjadi koloni, nggak pernah dijajah, tapi juga menganut model hukum seperti model hukum Eropa. Bagaimana itu? Ada mereka yang mengadopsi langsung. Jadi misalnya Thailand nggak pernah dijajah, tapi mereka mengadopsi model civil law juga dari Perancis. Nah kemudian juga Jepang tidak pernah dijajah, tapi mereka mengambil civil law system juga model Jerman. Nah kemudian juga Turki yang dulu Turki Utsmani, kemudian tahun 1924 Mustafa Kemal Atatürk merubah menjadi Republik Turki sekuler dengan mengambil Switzerland Civil Code, kode sipil Swiss. Nah kemudian kode penal dari Italia, kemudian hukum acara dari Jerman. Nah ini jadi tanpa kolonialisme juga transplantasi hukum ini terjadi, yaitu melalui adopsi langsung. Ada beberapa negara yang tidak pernah dikoloni, tapi juga mereka mengambil model-model hukum yang ada di Eropa ini, sehingga tadi saya katakan bahwasanya ada pengaruh besar hukum-hukum barat, yaitu dua mainstream besar, common law dan civil law ini ke seluruh dunia saat ini. Dalam perkembangannya sekarang, jadi hukum itu mix. Jadi misalnya hukum agama-agama di dunia ini, seperti misalnya Yahudi di Israel. Apakah Israel menggunakan hukum Yahudi? Mereka menggunakan civil law. Kemudian negara-negara Muslim yang tadi saya sebut itu ada mix antara materi hukum Islam, tapi model dan gaya pembuatan hukumnya mereka menganut yang civil law atau common law atau mix. Ada yang mengatakan Anglo-Muhammadan law, Anglo-Muhammadan law, hukum Islam tapi menggunakan model common law. Jadinya Anglo-Muhammadan law. Itu mix seperti di Pakistan misalnya, India, Pakistan itu yang Mesir yang model jajahan dari Inggris, mereka mencomot atau menggunakan model common law tapi materi-materinya hukum Islam itu, sehingga Anglo-Muhammadan law. Nah kemudian juga hukum-hukum agama yang lain kayak misalnya Thailand tadi yang saya sebut, mereka agama
besar Buddhis gitu. Apakah mereka menggunakan hukum Buddha? Mereka civil law. Nah kemudian juga di beberapa belahan dunia kayak misalnya di India, walaupun mereka kuat Hindu, bukan hukum Hindu juga, tapi mereka menganut tadi mix, mungkin materi dari hukum Hindu atau hukum agama-agama atau apa, atau materi hukum lokal, tapi kemudian um, sistem yudisial atau judicial sistemnya, sistem peradilannya itu menggunakan common law atau mereka punya undang-undang. Nah ini mix semua. Sebenarnya kan antara common law dan undang-undang ini split, tapi sekarang mix. Negara punya undang-undang, tapi juga judicial system menggunakan case law, case law, case law. Case law ini yang kemudian ciri khas dari common law gitu. Nah kemudian juga dengan adanya model-model sistem hukum yang dari barat yang tadi ya, common law, civil law, ini kemudian terutama civil law ini sedikit mengeliminasi model hukum adat. Karena apa? Model hukum tertulis, undang-undang, kodifikasi, sehingga lama-lama hukum adat ini terpinggir. Atau kalau dalam kajian legal tradition in the world, ada istilah Stonic legal tradition, Stonic legal tradition, atau hukum Stonic, hukum yang di masa orang masih tradisi oral, kemudian tidak tertulis, atau kalau yang gampang kita bilang hukum adat itu. Sekarang hukum negara itu hukum nasional, tertulis, undang-undang, kodifikasi. Nah ini pengaruh-pengaruh dari hukum barat. Jadi transplantasi hukum, kembali tadi saya katakan, hukum ini diambil dari suatu negara ke negara lain, dibawa dari suatu negara ke negara lain melalui kolonialisme atau melalui adopsi langsung. Jadi kolonialisme ini punya pengaruh besar sebenarnya, bukan hanya hukum. Mungkin kalau kita karena saya berbicara dari sisi hukum, kalau dari sisi yang lain seperti bagaimana kita mengenal tata tulis, orang Indonesia mungkin tidak mengenal huruf Latin kalau tidak pernah dijajah Belanda. Karena dulu apa, sebelumnya huruf Pallawa, yang kalau Jawa ya huruf Jawa. Kemudian ketika masuk Nusantara, Islam masuk Nusantara, orang mengenal tata tulis huruf Arab, sehingga naskah-naskah kuno banyak ditulis dalam bahasa Arab. Tapi kemudian ketika dijajah oleh Belanda, kita menjadi belajar huruf Latin. Sehingga ya orang Indonesia punya banyak hasanah, ada hasanah Islam, tulisan Arab, kemudian huruf Latin dengan tulisan Latin. Begitu juga dalam hukum mix, ada hukum adat, ada hukum agama, ada hukum barat, yang ini mix dalam pembangunan hukum nasional. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.